Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas review atau tes performa di Poco F3 yang sudah upgrade ke MIUI 13. Oke, nah di sini kita akan coba lihat apakah performanya meningkat dibanding versi sebelumnya. Saya akan coba tes Antutu, Geekbench 5, kemudian throttling dan juga gap gemak benchmark serta tes gaming di video kali ini. Tapi di sini saya akan coba berikan tambahan dulu nih ya bagi teman-teman di sini, karena di video sebelumnya ada yang beberapa informasi yang belum saya sampaikan. Yang pertama di sini terkait super wallpaper teman-teman ya. Nah untuk super wallpaper di sini ya mungkin saya nggak cek juga ya. Jadi di sini merasa di update kali ini ada muncul. Nah sebetulnya di sini memang untuk super wallpaper ini ada di versi sebelumnya. Nah cuman di sini sayangnya di Redmi Note 10 Pro ya dia nggak ada teman-teman. Padahal sama-sama sudah di MIUI 13 dan sudah di layar AMOLED seperti itu, tapi dia nggak ada nih ya. Mungkin ini adalah perbedaan ya antara flagshipnya dari series Poco dan ini versi mid range-nya. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi bisa saja sih di Redmi Note 10 Pro juga diinstal super wallpaper, asalkan ya super wallpapernya ini support di Redmi Note 10 Pro ini. Nanti kedepannya saya akan coba buat tutorialnya agar bisa dipasang di Redmi Note 10 Pro untuk wallpaper super teman-teman ya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian di sini untuk di wallpaper super ini menarik banget teman-teman. Dia bisa langsung dijadikan seperti AOD ya atau always on display. Dan untuk always on display di sini di Poco F3 ini bisa selalu aktif loh. Seperti itu ya. Nah, contoh ini yang seperti ini yang geometrik ya. Nah, dia akan langsung berubah menjadi AOD seperti ini ya. Kalau kita klik dulu seperti ini dan kalau dibuka seperti ini teman-teman. Itu animasinya. Nah ini kerennya dia bisa selalu aktif ya. Berbeda halnya dengan yang ada di Redmi Note 10 Pro untuk AOD-nya. Kita coba lihat di sini ya. Masuk ke AOD, kemudian di sini ya ketampilkan item. Sini dia nggak bisa selalu aktif teman-teman. Nah ini bedanya di sini ya. Ini bisa selalu aktif, ini di Redmi Note 10 Pro dia nggak bisa. Tetapi kalau misalnya kita pakai opsi yang selalu aktif, dia akan lebih banyak memakan daya teman-teman, atau baterai akan lebih cepat habis, boros seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk di Poco F3 ini dia sudah ada app Vault teman-teman ya. Kita coba lihat di sini, kemudian di bagian layar utama kita coba lihat di layar 1 dan di sini sudah ada app Vault seperti itu ya. Nah berbeda halnya seperti di Poco X3 Pro dia nggak ada teman-teman untuk Poco Launcher-nya seperti itu. Oke ya, itu mungkin tambahannya. Nah, selanjutnya satu lagi, sebelumnya saya sudah upload di channel Wahyu Zekta tutorial terkait speed mode. Nah, untuk di Poco F3 juga itu bisa teman-teman untuk speed mode ya. Itu keren banget. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di channel Wahyu Zekta tutorial. Nanti linknya teman-teman bisa cek saja di deskripsi ya. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini langsung cukup saja masuk ke set edit, kemudian sini ke sistem tabel di bagian bawah ya. Ini khusus MIUI 13 ya. Kalau di MIUI 12.5 sebelumnya di video tersebut saya jelaskan tidak bisa teman-teman. Nah ini ada speed mode ya. Nah ini dia speed mode-nya, prosesinya di sini 0. Nanti kita coba bandingkan pada saat tes gaming dengan menggunakan speed mode aktif dan speed mode 0 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di Antutu benchmark teman-teman ya. Di sini saya sudah melakukan tes dan kita coba lihat skornya dapat berapa di sini. Ya, skornya dapat 672.899. Wow, ini cukup tinggi ya. Cuman memang ini ada penurunan skornya itu dibanding versi sebelumnya teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat lebih spesifik di sini. Nah, di sini juga tentunya ada peningkatan di sektor GPU-nya. Jadi untuk di MIUI 13 ini untuk gaming ini sangat-sangat worth it teman-teman. Kita coba lihat di sini di bagian CPU dia 191.000, dia turun 1000-an teman-teman. Kurang ya, 1000 kurang. Nah, kemudian di GPU di sini dia naik dari awalnya itu pada saat di MIUI sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini itu di 238.723 dan sekarang di sini menjadi 240.000. Jadi ada peningkatan di sini di bagian GPU-nya. Kemudian untuk di memori, nah di memori di sini teman-teman lihat itu ya. Di MIUI sebelumnya dia mendapatkan skor di 100.645 teman-teman ya. Nah ini nih, jadi agak lumayan turunnya agak tinggi ya, dari 100.000 menjadi 91 ribuan. Seperti itu teman-teman. Untuk ke bawahnya ini sama ya. Seperti itu. Nah,
Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalau misalkan saya pribadi sih lebih baik upgrade saja ke MIUI 13 ini ya, apalagi bagi teman-teman di sini yang suka gaming. Tetapi performa juga di sini nggak masalah kok, semuanya sama ngebut teman-teman, seperti itu ya. Untuk di Poco F3 ini. Oke, itu dia untuk skor dari Antutu Benchmark ya di versi 9.2 teman-teman. Mantap ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah tes Geekbench 5 di Poco F3 yang sudah di MIUI 13, dan di sini kita mendapatkan skor di single core-nya dia 947, dan untuk di multi core-nya dia mendapatkan 3254 teman-teman. Ini agak cenderung turun dibanding versi MIUI sebelumnya 12.5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya ya. Seperti itu. Ini untuk di Geekbench 5 ya. Nanti kita akan coba lihat setelah ini di compute-nya. Kita lihat skor Vulkan-nya dan juga OpenCL-nya. Oke, dan ini dia teman-teman, ini hasil dari tes OpenCL score. Dia mendapatkan 3528. Nah, teman-teman bisa simak di sini ya. Ini versi sebelumnya. Oke. Seperti itu. Ya, oke, ini dia untuk skor dari Vulkan teman-teman ya. Ini yang compute-nya dia mendapatkan skor di 3582. Ya, bandingkan juga dengan versi sebelumnya, apakah ada peningkatan? Nah, ini dia teman-teman ya. Ini kalau menurut saya sudah mantep banget nih untuk di Poco F3 ya, di tes Geekbench-nya ini udah tinggi-tinggi skornya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan tes CPU throttling selama 5 menit. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan versi MIUI sebelumnya di sini ya. Nah, itu dia. Itu kelihatan banget ada penurunan ya, throttle di situ ya. Ini semuanya rata. Kemudian juga kita lihat di sini untuk maksimum nilainya 266. Selanjutnya untuk rata-ratanya 257, dan untuk minimumnya pun dia masih di 246. Nah, jadi ini tandanya untuk di MIUI 13 dia malah lebih stabil untuk performanya teman-teman dibanding versi MIUI sebelumnya ya. Ini di Poco F3. Oke, ini luar biasa banget teman-teman ya. Untuk di Poco F3 ini ternyata di MIUI 13 kata saya sebelumnya lebih stabil dibanding versi sebelumnya. Ini keren banget, mantap ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes di GPU Max Benchmark, teman-teman. Kita lihat skornya berapa nih di MIUI 13. Oke, langsungnya kita masuk ya ke GPU Max Benchmark. Nah, ini dia teman-teman. Oke, dan ini adalah skor pada saat di MIUI 12.5.8 sebelumnya. Dia mendapatkan 160 ribuan lah, ini kurang dikit teman-teman ya. Dan ini di bawah si Poco X3 Pro. Wah, masa sih ya? Snapdragon 870, Adreno 650 kok di bawah dari Poco X3 Pro untuk skornya. Nah, di sini kita akan coba lihat di MIUI 13 berapa nih teman-teman untuk skor akhirnya nanti. Oke, langsung kita uji tes di sini ya. Kita start. Dan di sini datanya kita matikan biar nanti tidak ada iklan pada saat selesai teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini untuk di bagian FPS maksimum dia kedeteksi di 408 ya. Kemudian untuk di rata-rata dia masih turun, teman-teman kita lihat ya, masih turun rata-ratanya. Untuk di FPS minimumnya dia masih standby di 135. Wow, itu angka yang cukup tinggi ya untuk FPS minimumnya. Oke, kita tunggu saja sampai akhir nih. Apakah nanti ada penurunan lebih lagi gitu ya di bagian FPS minimum. Oke, turun menjadi 111 sekarang turun ya untuk FPS minimumnya. Kemudian untuk di FPS maksimumnya dia naik menjadi 423. Oke, kemudian rata-rata di 210. Oke, masih turun. Nah, apakah di FPS minimumnya di sini akan turun lagi, teman-teman? Kita coba lihat ya. Nah, dia masih standby ya di 111. Oke, untuk FPS minimumnya. Oke, kita lihat ya nanti akhirnya nih dapat berapa. Oke, untuk FPS rata-rata masih naik turun ya. Dia sekarang di 213 nih. Nah, ini udah mau selesai. Oke, berarti di sini untuk FPS minimum dia tetap stabil di 111. Oke, ini angka yang masih cukup tinggi, teman-teman. Nah, oke. Ini dia skornya. Ada naik, teman-teman ya. Jadi 168.720. Nah, mungkin ya ini di sini kenapa skornya di bawah si Poco X3 Pro, karena RAM yang saya pakai saat ini untuk di Poco F3 ini hanya 6 GB. Nah, coba tes di teman-teman di sini yang RAM-nya 8 GB, pasti ini tembus sampai 2 juta lah. Kalau enggak sih kurang dikit lah, 1 juta kurang dikit teman-teman untuk di GPU Max Benchmark ini.
Oke, itu ya untuk tes GPU Mark benchmark, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba tes gaming, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba tes gaming di Poco F3 ya. Di sini saya untuk settingannya saya akan buat seperti ini, teman-teman ya. Di sini saya set di 120. Ini saya ubah menjadi bawaan. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat bawaan. Kemudian untuk anti aliasing, filter astropicnya seperti ini. Ini diseimbang dan ini diaktifkan. Dan settingan ini saya akan pakai di semua yang nanti kita coba tes game, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke Genshin Impact ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke di Genshin Impact, teman-teman ya. Di sini terdeteksinya di 38, 39, 37, yang 41 seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk di bagian game turbonya saya sudah menggunakan mode performa ya, seperti itu. Dan di sini dia kedeteksinya memang di 60 Hz, teman-teman ya, untuk refresh rate-nya. Nah, kalau misalnya kita coba masuk di sini ke setting, apakah dia bisa sampai di 60 fps, teman-teman? Kita coba lihat ya. Masuk setting, kita lihat ya, dia bisa sampai di 60-an ya. Kita coba lihat di sini 55. Oh, dia agak berat ya, 55 ternyata di sini mentok di 55 seperti itu. Oh ya, 60 sampai bisa sampai 60, teman-teman. Nah, ini untuk di Poco F3 Genshin Impact seperti ini performanya, teman-teman ya. Oke, nah ini saya tidak menggunakan mode speed ya, atau speed mode ini saya nggak aktifkan. Seperti ini, dia bisa di 50-an fps tuh, teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini wajib menggunakan fan cooler ya. Nah, ini sebentar saja suhunya udah mulai kerasa naik nih. Kita coba lihat di sini berapa. Nah, dia udah 41 derajat, teman-teman ya. Ini udah kerasa naik, jadi harus menggunakan fan cooler. Dan ini saya menggunakan settingan tertinggi atau menengah nih. Kita coba lihat di sini. Settingan grafisnya menengah ya. Saya menggunakan menengah 60 fps. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita kombinasikan dengan fan cooler, ini akan jauh lebih baik nih, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba force ya. Force untuk di bagian fps-nya saya akan aktifkan speed mode. Bagaimana nanti efeknya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan aktifkan dulu untuk speed mode-nya. Sini kita masuk ya ke bagian sini, kemudian cari speed mode. Nah, kita ubah menjadi satu value-nya, kita save. Nah, ya. Kita keluarkan dari recent dan kita coba di sini, kita lihat. Oke. Dia bisa di 56, 55 fps. Oke. Mantap. Jujur aja nih, teman-teman, agak lebih cepat ya kalau kita aktifkan mode speednya nih. Lebih gimana gitu, lebih enak gitu, teman-teman. Tuh. Lancar lah, terkadang ada frame sih memang, karena ya ini suhu semakin tinggi, suhu semakin panas, itu bisa mengakibatkan frame. Itu ya, jadi nggak aneh lah ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan fan cooler jika teman-teman ingin bermain dengan settingan seperti ini. Speed mode aktif, kemudian di game turbonya mode performa. Ya, settingannya 60 fps, yaitu harus menggunakan fan cooler. Dan di sini juga ketika kita coba aktifkan untuk mode speed atau speed mode, dia berubah menjadi 120 fps di aplikasi, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan aplikasi ini memang support untuk 120 fps, dia bisa sampai 120 fps, teman-teman. Ini keren banget nih. Ini di sini ya. Ini mantap, teman-teman. Nanti kita coba tes di Mobile Legends ya, bagaimana nanti untuk performa dari fps-nya. Nah, dia stabil di 53 nih, 52. Wow, ini HP-nya udah mulai kerasa panas nih, teman-teman. Panas ya. Ini kita coba lihat suhunya lagi. 43 derajat Celcius, 43,7, teman-teman. Oke. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi memang di sini ada peningkatan performa secara signifikan. Cuman memang si HP-nya jadi cepat panas, teman-teman. Dan itu wajar sih sebetulnya, karena kita coba ibaratnya ini di overclock ya. Seperti itu. Dan wajib menggunakan fan cooler. Nah, biar lebih aman, adem, dan lebih lancar, lebih stabil saat bermain game, teman-teman. Oke, kita coba di game selanjutnya.
Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends. Bisa teman-teman lihat di sini dia kedeteksi di 120 fps, mentok ya. Nah, kadang turun 119 dan 121 fps lagi. Untuk settingannya di Poco F3 di sini saya menggunakan Ultra dan Ultra ya, udah rata kanan semua ya. Nah, dia terdeteksi di 120 119 fps. Ini udah nggak diragukan lagi untuk performanya teman-teman ya. Mantep banget ini. Pokoknya mantap lah ini, udah nggak perlu gimana-gimana lagi. Ini saya nggak aktifin speed mode ya untuk Mobile Legend, nggak perlu lah. Kelas Mobile Legend nggak perlu aktifkan speed mode ya. Ini udah kedeteksi 120 fps seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sip ya. Ini untuk di Mobile Legend nih. Gak perlu aktifkan speed mode, udah di 120, bahkan dia nggak turun dari 119, ada 113 sih, 120 sih, kebanyakannya stabil di 120 fps teman-teman. Ini udah mantap lah pokoknya ya, sip untuk Mobile Legend ya. Oke, kita coba next di game selanjutnya. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di gamenya nih ya, di PUBG Mobile. Oke, seperti ini dia kedeteksinya di 59 sampai 60 fps. Nanti kita coba lihat settingannya dapat apa nih teman-teman. Oke, kita coba masuk ke dalam setting di sini ke bagian grafis. Nah, di sini saya menggunakan settingan HD Extreme, tapi kita coba naikkan ke SDR Extreme. Apply. Oke, kita sudah di SDR Extreme dan mantap. Udah musuh. Bentar. Oke. Ayo reload. Nah. Oke, siap. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini untuk di Poco F3 MIUI 13 dan di sini saya tanpa mengaktifkan speed mode. Nah, ini dia kalau misalnya kita aktifkan speed mode, teman-teman. Dia di sini kedeteksinya jadi 120 fps dan benar-benar smooth banget ini, lancar banget teman-teman di sini ya. Nah, sebelumnya di sini kan 60 itu masih belum saya aktifkan untuk speed mode-nya. Oh, ada musuh. Mana tadi? Oke. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Ini lancar banget, lihat ya. Saya sudah aktifkan 120 fps-nya di sini, tapi memang sih di sini kedeteksinya di 60 fps ya, seperti itu karena di gamenya sendiri itu masih support sampai di extreme ya. Di Poco F3 nih belum bisa keluar yang 90 fps teman-teman, tapi udah lancar banget lah, udah nyaman banget. Di sini saya menggunakan settingan di SDR Extreme ya. Nembak juga, mantap, aman, gak ada masalah, gak ada kendala ya. Ini mode ininya, nah ya, tuh lancar, gak ada masalah juga. Senjata seperti ini, mantap ini teman-teman, ya. Oke, sudah lancar ini, gak ada masalah seperti itu. Sip untuk PUBG Mobile. Kita coba di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk nih ya di Apex Legends dan di sini saya tidak aktifkan speed mode, tapi dia di sini kedeteksinya 120 fps teman-teman ya. Ini keren banget nih, lancar pokoknya, ini nggak ada masalah ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan settingan di rekomendasinya ya teman-teman. Nah, di tinggi dan HD. Kalau misalnya kita coba sangat tinggi dan ekstrim, oke, dia juga masih dapat di sini kita coba lihat fps-nya 38 40 ternyata. Oh, belum saya ke escape teman-teman barusan. Saya lupa nih. Oke, kita coba tampilan sangat tinggi, ekstrim dan konfirmasi. Nah, ini baru nih. Dia bisa sampai di 59 sampai 60 fps. Ini nggak ada masalah, aman. Sip. Ya, ini lancar teman-teman. Oke. Ini pada mati di sini. Mana lagi nih musuhnya nih? Oke. Oke, kalau mode fps-nya seperti ini. Oke, sip. Tuh dia tuh.
Aduh, reload. Oke, gue mati juga nih, kena teman-teman. Dia kena, gue kena. Aduh, mama. Oke, nggak apa-apa ya. Yang pasti itu ya teman-teman, di sini untuk Apex Legend udah nggak ada komen lah. Pokoknya performanya mantep banget ini. Ya oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi untuk update ke MIUI 13 ini kalau menurut saya worth it lah. Boleh teman-teman update ke versi ini karena tadi ada speed mode juga, kemudian juga performanya kalau menurut saya untuk gaming itu worth it teman-teman. Tapi kalau misalkan ya bukan untuk gaming dan lebih nyaman di versi sebelumnya sih ya nggak apa-apa sih, nggak update juga gitu kan. Tapi teman-teman bisa dinilai sendiri dari performanya bagaimana gitu kan teman-teman, kemudian tes gamingnya seperti apa itu bisa teman-teman simpulkan sendiri. Tapi kalau rekomendasi saya sih lebih baik di upgrade saja teman-teman. Di samping patch keamanannya juga udah yang terbaru seperti itu ya. Oke, itu mungkin. Nah, selanjutnya bagaimana Bang untuk baterainya, boros atau tidak? Nah, ini yang jadi permasalahan teman-teman. Kalau saya pribadi sih saya coba pakai ya untuk ngerekam, record dan lain sebagainya. Ini hanya kepake di SOT di 4 jaman lebih teman-teman untuk si Poco F3 ini. Kita coba lihat masuk ke dalam baterai ya. Kita ke pengaturan, kemudian masuk ke dalam baterai sini. Kita coba lihat ya, di sini aktif 17 jam 12 menit. Jadi di sini kelihatan stabil, cuman di sini pas saya tadi coba tes performa dari Antutu, Geekbench, kemudian throttle ya, CPU throttling, kemudian GPU Max benchmark mulai turun sampai tes gaming di sini. Nah, kemudian kita coba lihat di sini untuk layar. Nah, menariknya di MIUI 13-nya si Poco F3 ini untuk layar atau SOT masih ada teman-teman. Beda halnya seperti di Poco X3 Pro itu dihilangkan untuk layar ini di bagian baterai ya. Oke, nah di sini kita coba lihat ya SOT-nya 4 jam. Kemudian di sini untuk kamera dia kepake 7 menit. Kemudian tadi saya coba editing juga di sini teman-teman ya, rendering seperti itu video di Power Director di sini ya sekitar 2,9% juga. CPU throttling, TikTok, PUBG ya barusan saya coba, YouTube di sini, kemudian Antutu, Apex Legend, Genshin, Mobile Legend, YouTube Studio, Poco Launcher, Geekbench ya seperti itu. Jadi di sini kita mendapatkan SOT di 4 jam 23 menit. Nah, bagaimana menurut penilaian teman-teman? Kalau saya pribadi sih wajar saja sih, karena saya tadi coba di 120 fps, kemudian saya juga sering coba tadi di mode speed ya atau speed mode seperti itu. Jadi ya otomatis untuk baterainya sih agak lebih sedikit cepat boros seperti itu. Nah, ini normalnya sih harusnya di sekitar 7 jam atau 8 jaman SOT-nya, atau paling mentok di 6 jam lah teman-teman. 6 jam itu masih oke seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk baterainya ya di MIUI 13. Dan di sini saya murni tadi tes teman-teman seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya mendapatkan SOT 4 jam seperti ini, saya menggunakan sering menggunakan speed mode ya, seperti itu. Sering menggunakan speed mode untuk mengetahui bagaimana performanya. Tapi memang benar-benar luar biasa teman-teman untuk performanya dengan menggunakan speed mode tersebut. Pokoknya mantap deh teman-teman di MIUI 13 ini. Oke. Itu ya, kalau misalkan ada yang kurang ataupun teman-teman ingin menambahkan bisa komen di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini terkait review ataupun tes performa MIUI 13 di Poco F3. Nah, untuk di next video mungkin nanti ada beberapa video lagi terkait pembahasan MIUI 13 yang ada di sini ya, termasuk tes kamera. Ya, itu saja mungkin teman-teman ya, tes kamera mungkin saya buat di video terpisah. Seperti itu, biar nanti kelihatan lah lebih banyak untuk saya tes di kamera seperti itu teman-teman. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.